Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rayhana Farino, NIM 1909976 dari Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis butir soal. Analisis butir soal itu memiliki 3 cara ya. Yang pertama, menghitung tingkat kesukaran, daya pembeda, dan distraktor. Cara ini bisa kalian lakukan dengan menggunakan software Excel, PS Office, ataupun Google Spreadsheet juga bisa. Pertama-tama kita akan menghitung tingkat kesukaran. Fungsi untuk tingkat kesukaran ini yaitu menggolongkan mana soal yang tergolong sukar, sedang, sampai dengan soal yang mudah. Sebelum masuk ke persamaannya, mari kita menghitung terlebih dahulu jumlah jawaban benar yang telah dipilih oleh siswa yang mengikuti tes. Caranya dengan menggunakan formula yang ada di Excel, yaitu dengan count if, lalu blok dari atas sampai ke bawah. Lalu titik koma dan tanda petik 1 tanda petik lagi yang merupakan jawaban benar. Maka diperoleh hasil seperti ini yang merupakan jawaban benar yang telah dipilih oleh siswa atau peserta tes. Nah, untuk soal-soal selanjutnya kita bisa memblok ke kanan sampai dengan soal nomor terakhir. Cara ini dilakukan agar formula atau rumus yang digunakan itu sama. Maka diperoleh hasil seperti ini. Nah, setelah mengetahui jumlah jawaban benar, kita akan menghitung tingkat kesukarannya dengan menggunakan persamaan P sama dengan B dibagi JX, di mana P adalah indeks kesukaran, B adalah banyak siswa yang menjawab soal dengan benar, dan JX adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Maka bisa langsung saja dimasukkan formulanya. Sama dengan jumlah jawaban benar dibagi jumlah peserta yang mengikuti tes, yaitu 10 orang. Nah, maka diperoleh hasil seperti ini. Sama seperti jumlah jawaban benar, kita bisa memblok ke kanan untuk soal-soal berikutnya dengan formula yang digunakan sama. Maka diperoleh hasil seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengklasifikasikan tingkat kesukaran, yang dimana 0,00 sampai 0,29 itu termasuk soal yang sukar, 0,30 sampai 0,69 soal sedang, 0,70 sampai 1,00 itu adalah soal yang mudah. Maka dari data saya diperoleh Nah, maka dari data saya diperoleh jumlah soal sukar itu sebanyak 2 buah, soal sedang 5 buah, soal mudah 3 buah.
Nah, begitulah cara menghitung tingkat kesukaran di Excel. Selanjutnya kita akan menghitung daya pembeda. Nah, ini adalah data yang saya punya. Pada perhitungan daya pembeda, kita harus mengurutkan terlebih dahulu siswa yang memiliki skor tertinggi dan skor terendah. Karena kita akan menentukan kelompok atas dan kelompok bawah pada peserta tes. Di sini saya sudah mengurutkan skor yang paling tinggi sampai yang terendah. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, untuk menentukan kelompok atas dan kelompok bawah dihitung dari 27% peserta tes. Maka jika dari data yang saya punya 27% dari 10 yaitu 2,7. Nah, selanjutnya kita akan bulatkan menjadi 3. Maka diperoleh kelompok atas itu 3 orang dan kelompok bawah 3 orang. Maka kita akan beri warna agar lebih mudah. Nah, maka diperoleh kelompok atas 3 orang dan kelompok bawah 3 orang. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus untuk menentukan daya pembeda. Nah, di sini persamaannya yaitu DP sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB. Yaitu DP merupakan indeks daya pembeda, BA adalah banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, BB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, JA merupakan banyaknya peserta tes kelompok atas, dan JB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah. Maka bisa langsung masuk ke perhitungannya. Sama dengan titik koma tanda petik 1. Maka diperoleh hasil seperti ini. Agar formulanya sama atau rumusnya sama, maka kita blok ke arah kanan dengan nomor yang terakhir. Maka diperoleh hasil seperti ini. Untuk JA, karena total kelompok atas ada 3 orang, maka kita langsung tulis saja 3 dan blok sampai yang terakhir.
Untuk menentukan BB, sama seperti BA tadi, kita bisa menggunakan rumus count if. Dan di blok sama seperti sebelumnya. Karena peserta kelompok bawah ada 3 orang, maka kita isikan 3. Nah, setelah dihitung satu persatu, maka kita akan masuk ke persamaan atau rumus daya pembeda. Di mana dP sama dengan BA per JA dikurangi DB per JB. Nah, maka diperoleh hasil seperti ini. Selanjutnya kita blok. Nah, setelah dihitung berdasarkan rumus, maka soal-soal tersebut diklasifikasikan berdasarkan kriteria indeks daya pembedanya. Di sini ada kriteria indeks daya pembeda.
dimana 0,00 sampai 0,19 itu dianggap jelek, 0,20 sampai 0,39 cukup, 0,40 sampai 0,69 baik, 0,70 sampai 1,00 baik sekali, dan negatif tidak baik maka harus dibuang. Nah, dari data yang saya punya, maka diperoleh hasil seperti ini. Selanjutnya, setelah selesai menghitung daya pembeda, kita akan masuk menghitung analisis fungsi distraktor. Nah, di sini saya memiliki data seperti ini. Nah, pada perhitungan analisis fungsi distraktor ini sama seperti daya pembeda, dimana kita membagi menjadi dua kelompok, yaitu atas dan bawah. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan 3 kelompok atas dan 3 kelompok bawah. Nah, untuk perhitungan distraktor ini sedikit lebih rumit dikarenakan satu soal terdiri dari 2 tabel. Yang pertama, ada tabel yang seperti ini. Ini yaitu fungsinya untuk mengetahui jawaban yang dipilih kelompok atas atau kelompok bawah dari A sampai pilihan E. Nah, dan untuk O ini adalah jawaban yang tidak dipilih oleh peserta tes.
Nah, ini adalah jumlah dari kelompok atas ditambah kelompok bawah. Lakukan hal yang sama pada setiap pilihan yang lainnya, pilihan jawaban yang lainnya. Nah, karena di sini data yang saya punya tidak ada siswa yang tidak menjawab, maka hasilnya 0.
maka kita akan menjumlahkan. Nah, jika tabel pertama telah selesai, maka kita akan membuat tabel kedua untuk menghitung fungsi destruktor soal beserta presentasinya. Nah, pada tabel ini kita akan menggunakan persamaan seperti ini. Yaitu dengan jumlah pilihan jawaban yang dipilih oleh kelompok atas dan kelompok bawah dibagi jumlah keseluruhan kelompok atas dan bawah lalu dikalikan 100%. Jika hasilnya melebihi dari 5%, maka destruktornya dikatakan berfungsi. Jika kurang, maka tidak berfungsi. Sebelumnya di sini ada tanda B dibintangin. Nah, itu yang dimaksudnya adalah kunci jawaban yang banyak dipilih oleh siswa. Nah, kita langsung masukkan rumusnya di sini. Jawaban yang dipilih dibagi 6 total siswa dikali 100%. Maka dari data yang saya punya, hanya satu pilihan jawaban yang berfungsi sebagai pengecoh. Sedangkan pilihan A, C, dan D itu tidak berfungsi sebagai pengecoh karena di bawah 5%. Sekian cara menganalisis butir soal yang dapat saya contohkan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dalam video pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya dapat dilakukan cara yang sama untuk menentukan destruktor. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.